semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai debat. Apa sih itu debat? Debat menurut KBBI adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian debat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak G. Sikadi, debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Nah, yang kedua, itu menurut Bapak Henry Guntur Taringan. Debat pada hakikatnya adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Jadi di dalam suatu perdebatan ada 6 unsur-unsur, dan saya akan menjelaskan 3 dari 6 unsur tersebut. Yang pertama ada mosi. Mosi adalah tema atau topik yang dibicarakan dalam perdebatan tersebut. Nah, mosi ini penting dalam suatu perdebatan karena mosi yang menentukan arah dan isi dari perdebatan tersebut. Yang kedua ada tim afirmatif atau tim pro. Tim afirmatif atau tim pro ini adalah tim yang setuju terhadap mosi atau topik dibicarakan. Dan yang ketiga ada tim oposisi atau tim kontra. Tim kontra atau tim oposisi ini adalah tim yang menentang isi dari mosi tersebut. Yang keempat itu adalah tim netral. Tim netral ini bisa berupa juri ataupun penonton. Mereka tidak memihak kepada peserta. Yang kelima adalah moderator. Moderator ini yang memimpin jalannya debat. Nah, mereka ini di sini bisa saja tugasnya itu memperkenalkan peserta ataupun memperkenalkan juri. Yang keenam adalah notulen. Notulen ini tugasnya untuk menulis segala sesuatu yang penting dalam debat tersebut. Bisa berupa pertanyaan ataupun jawaban-jawaban dari peserta. Oke, jadi struktur teks debat dibagi menjadi 3, yaitu 1 pengantar atau isu. Di bagian ini biasanya adalah bagian yang mengandung topik yang akan dibantah. Tapi biasanya di bagian ini juga adalah pengenalan untuk para peserta dan juri oleh moderator. Yang kedua adalah argumen, yaitu bagian yang mengandung rangkaian alasan atau bukti dengan tujuan mendukung bantahan. Sementara yang ketiga adalah simpulan, yaitu bagian yang mengandung pernyataan yang menegaskan bantahan. Nah teman-teman, ternyata debat ini memiliki tujuan dan manfaat. Apakah tujuan debat? Tujuan debat adalah membantu Anda semua untuk mengembangkan kesadaran yang tepat dan membantu mengembangkan kepribadian Anda. Dan apa manfaat debat? Pertama, manfaat debat adalah mempertajam berpikir kritis. 2. Melatih pendengaran Anda. 3. Melatih dalam melakukan penelitian untuk debat. 4. Mencoba pemikiran kreatif. Dan 5. Melatih komunikasi Anda sehari-hari. Nah teman-teman, berikut adalah contoh dari debat. Kami dari tim Siliwangi menyatakan dengan tegas mendukung penghapusan ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah. Ketidakmerataannya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa perbedaan antara fasilitas dan prasarana yang ada di Indonesia bagian barat dan yang ada di Indonesia bagian timur sangat timpang. Ujian nasional mampu memunculkan kecurangan sistematis yang ada di sekolah. Jadi siswa dengan sangat segera melakukan persiapan-persiapan yang curang dengan melakukan persiapan-persiapan negatif sehingga ini mampu menciptakan kecurangan yang sistematis. Seperti kita ketahui, tujuan dari diadakannya ujian nasional yang pertama yaitu mengukur hasil belajar selama ini para peserta didik atau siswa, dan yang kedua adalah untuk mengukur seberapa siap negara, provinsi, kabupaten maupun sekolah tersebut agar para peserta didiknya menjadi siap untuk melaksanakan ujian nasional. Ketika hanya mengadakan ujian sekolah secara lokal, para guru ataupun sekolah menyelaraskan kemampuan peserta didiknya dengan soal ujian yang diberikan. Hal itu tidak selaras dengan tujuan utama diadakannya ujian nasional, di mana itu untuk meningkatkan kecerdasan tiap peserta didik secara luas atau general.
Ujian nasional itu tidak adil. Tidak adil di sini. Mengapa kami berkata tidak adil? Karena hasil belajar siswa selama 3 tahun, berbagai proses dilalui siswa, hanya ditentukan oleh 4 hari. Mutu pendidikan antara kota dan desa, di mana desa buku saja susah didapatkan, dibandingkan dengan kota yang sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik, dan mereka harus mengimbangi kemampuan anak-anak yang ada di kota. Itu sangat tidak adil. Itu sangat tidak adil. Pada tahun 2009, dana yang dikeluarkan untuk ujian nasional sebesar 572 miliar. Dan pada tahun 2012, 600 miliar. Coba teman-teman bayangkan, ketika 600 miliar itu kita alokasikan ke infrastruktur pendidikan, akan bagaimana lebih baiknya pendidikan Indonesia ini ke depannya. Ujian nasional bukan satu-satunya standar kelulusan, tapi dipadukan dengan yang lain, yakni ujian sekolah. Seperti yang kita ketahui, porsi ujian nasional 60%, ujian sekolah 40%. Disinilah letak keadilan pemerintah. Mereka mengeluarkan keputusan untuk mengadakan ujian nasional. Ini diimbangi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Di antaranya adalah kurikulum disamakan, metode pembelajaran disamakan. Jadi seluruh siswa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Kita negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Kita harus menjadikan hukum sebagai panglima, dan keputusan Mahkamah Agung nomor register 2596/K garing PDT garing 2008 sudah menegaskan ujian nasional dihapuskan. Jika ini masih dilaksanakan, kita sudah melanggar hukum kita sendiri, kita sudah menginjak-injak hukum kita sendiri, dan kita sudah tidak menghormati nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Ini sama saja melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Kenapa pertama ujian nasional tiba-tiba dicetuskan secara revolusi? Langsung. Karena apa? Kita melihat negara Singapura dan Malaysia saja yang lebih kecil dari kita, yang merdekanya paling muda dari kita, mereka bisa standarnya lebih tinggi. Itu kenapa? Berarti standar itu penting untuk menentukan kualitas. Terima kasih.